Pemirsa, kita kembali ke Jakarta. Perayaan Tahun Baru Imlek di kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat berlangsung hikmat. Ya, umat Tionghoa melaksanakan ibadah serta mengucapkan doa terbaik di tahun yang baru. Umat Tionghoa dari berbagai kalangan dan juga usia telah berdatangan sejak pagi di Wihara Dharma Bakti kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Mereka memulai ibadah berdoa di dalam wihara dengan hikmat mengaturkan doa agar senantiasa diberikan kebaikan, kebahagiaan, dan keberuntungan di tahun yang baru. Atmosfer Imlek juga sangat terasa dengan hiasan dominan berwarna merah di sekitaran kawasan Petak 9. Panitia Imlek di Wihara Dharma Bakti membuka ibadah hingga pukul 21.00 atau pukul 9 malam nanti. Nata, aku tuh tiap kali Imlek suka deh. Soalnya di mana-mana tuh warnanya merah. Merah tuh kan bisa berarti berani, bisa berarti semangat gitu ya, meriah gitu. Ya, kalau misalnya di Imlek ini juga jangan lupa ada ciri khas juga, kue keranjang, kemudian juga pokoknya banyak banget ornamen-ornamen yang benar-benar spesial. Ya, jadi yang cuman ada pas Imlek aja gitu loh. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal Imlek dengan segala kemeriahannya, kita sekarang lihat bagaimana warga Tionghoa merayakan Imlek. Sudah ada rekan Bagus Prasetya di Wihara Dharma Bakti Glodok, Jakarta Barat. Selamat pagi rekan Bagus. Bagaimana kemeriahan perayaan Imlek di sana? Baik Nata dan Friska, sebelumnya saya mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2026 Gong Xi Fa Cai. Baik, Permisa dan Nata, saat ini saya berada di Wihara Dharma Bakti Glodok, Jakarta Barat, di mana suasana saat ini pagi ini ramai dan penuh hikmat. Di mana umat Konghucu hari ini bersama keluarganya sedang melaksanakan ibadah pelaksanaan Imlek 2026. Bisa Anda lihat sendiri, Nata dan pemirsa, saat ini perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili berlangsung hikmat. Sejak pagi umat Konghucu datang bersama keluarga untuk melaksanakan sembahyang dan mengikuti serangkaian tradisi Imlek. Suasana di dalam vihara tersebut tampak dipenuhi umat yang memanjatkan doa. Hiyo dinyalakan umat Konghucu sebagai bagian dari prosesi ibadah sekaligus simbol permohonan harapan di awal tahun baru Imlek 2026. Umat yang hadir tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara. Wihara Dharma Bakti ini dikenal sebagai salah satu wihara tertua di Indonesia, kembali menjadi pusat perayaan Imlek sekaligus destinasi religi dan budaya yang dipadati masyarakat. Umat Konghucu berdoa meminta keselamatan, kesehatan, kelancaran usaha, serta kesuksesan di tahun kuda api ini. Warga Tionghoa yang ingin ibadah di Wihara Dharma Bakti ini bisa datang pagi ini dan jam operasionalnya sampai nanti jam 9 malam. Kembali ke Anda, Nata dan Friska. Baik, terima kasih Bagus Prasetya melaporkan langsung dari Wihara Dharma Bakti Petak 9 Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, kebakaran besar terjadi di sebuah wilayah komersil di Ekuador. Ya, akibatnya 7 orang terdampak akibat menghirup asap. Kebakaran besar terjadi di jantung distrik komersial kota Guayaquil, Ekuador. Lebih dari 100 petugas pemadam kebakaran dan petugas keamanan dikerahkan ke lokasi kejadian. Kepulan asap membumbung di atas gedung yang terletak di persimpangan Jalan Cili dan Sucre. Beberapa petugas pemadam kebakaran membantu para korban selamat, sementara yang lain berjuang memadamkan api dengan selang air. Banyaknya barang yang tersimpan dan kesulitan mengakses bagian dalam gedung yang menghambat upaya pemadam kebakaran. Sekitar 20 orang dievakuasi dan 7 terdampak menghirup asap. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun, Menteri Dalam Negeri setempat mengisyaratkan bahwa kebakaran terjadi karena disengaja. Pihak berwenang telah menyatakan kebakaran tersebut sebagai keadaan darurat tingkat 3. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, suasana tidak biasa terlihat di kawasan bersejarah Saqqara Giza, Mesir. Ya, kali ini bukan wisatawan yang datang, melainkan ribuan pelari dari berbagai negara turun ke lintasan dalam ajang Saqqara Half Marathon 2026. Ini berawal
Jakarta Half Marathon 2026 ini menawarkan pengalaman unik bagi peserta yang berlari di tengah situs peradaban kuno dunia. Dengan latar belakang piramida dan makam berusia ribuan tahun, para peserta tak hanya menguji daya tahan fisik, namun juga seakan diajak menembus lorong waktu menyusuri jejak sejarah Mesir kuno. Rute sepanjang lebih dari 21 km ini menyajikan pemandangan spektakuler, mulai dari piramida hingga hamparan gurun pasir yang ikonik. Meski harus berlari di bawah terik matahari dan kondisi gurun yang menantang, semangat para pelari semakin membara. Mereka tetap melangkah demi mencapai garis finish sambil menikmati keindahan warisan dunia. ماراثون سقارة من أكتر الماراثونز اللي فيها تحس بالتاريخ. البيئة مختلفة زي ما أنت شايف الرود ديزرت بنعرف نجري عليه بطريقة مختلفة عن أي ماراثون موجود تاني في الأريا. Ya, ajang ini tak hanya menjadi kompetisi olahraga, namun juga bagian dari upaya promosi pariwisata Mesir dengan menggabungkan olahraga lari dan kekayaan sejarah dalam satu panggung yang sama. Jakarta Half Marathon menjadi bukti bahwa olahraga lari mampu menyatukan manusia dari berbagai belahan dunia untuk berlari bersama di tengah saksi bisu peradaban kuno di Mesir. Musim semi, warga Cina mulai melaksanakan mudik ke kampung halaman. Ya, kereta api dan kendaraan pribadi masih menjadi pilihan utama warga Cina untuk mudik. Ribuan kendaraan membadati gerbang tol Wuchuang, Cina pada Jumat malam. Warga Cina mudik ke kampung halaman untuk merayakan Imlek dan Festival Musim Semi 2026. Tampak kendaraan bergerak stabil di puluhan lajur sebelum memasuki jalan tol. Pemerintah Cina menerapkan sejumlah skema lalu lintas agar kemacetan tahun lalu tidak terulang. Tol Wuchuang merupakan jalur penghubung penting antara Shanghai, Jiangsu, dan sejumlah provinsi lainnya. Pemerintah Cina juga telah membebaskan tarif tol bagi kendaraan pribadi berukuran kecil mulai 15 hingga 23 Februari 2026. Sementara itu, ribuan penumpang memadati stasiun kereta api Beijing pada hari Minggu untuk kembali ke kampung halaman jelang Tahun Baru Imlek. Ini sekaligus menandai dimulainya perjalanan mudik tahunan. Nampak stasiun sesak oleh penumpang, mulai dari ruang tunggu hingga ke peron keberangkatan. Pemerintah Cina memperkirakan 9,5 miliar perjalanan akan dilakukan selama periode libur tahun ini. Dari jumlah tersebut, 540 juta perjalanan diperkirakan melalui jalur kereta api. Sementara itu pemirsa, Festival Lentera memukau pengunjung di salah satu kota kuno di Cina Utara. Ya, beragam lampu berwarna-warni menyulap kota itu bak negeri dongeng. Festival Lentera Ibu Kota Kuno Datong 2026 menerangi Provinsi Shanxi yang bersejarah di Cina Utara. Tampilan cahaya dan warna yang spektakuler untuk menyambut Tahun Kuda memukau pengunjung. Iluminasi yang semarak di sepanjang tembok kuno era Ming sepanjang 7,2 km di kota itu, di mana 46 instalasi lampion bertema dan pameran cahaya bergaya gulungan panjang mengubah benteng berusia berabad-abad menjadi tontonan yang bercahaya. Festival ini merupakan salah satu acara Tahun Baru Imlek yang paling spektakuler di Cina, yang berlangsung selama festival musim semi hingga bulan Maret. Tercatat lebih dari 1 juta pengunjung datang ke kota ini selama perayaan. Pertunjukan cahaya memukau juga terlihat di distrik Nansha, Guangzhou. Festival Lampion Greater Bay Area mengubah kawasan tepi laut seluas 530.000 meter persegi menjadi negeri ajaib dengan penuh cahaya dan warna yang mempesona selama 90 hari. Lebih dari 100 instalasi lampion monumental dan hampir 1.000 pertunjukan yang dijadwalkan hadir dalam festival ini. Festival ini termasuk salah satu ajang budaya paling ambisius di kawasan ini hingga saat ini. Menampilkan patung-patung sutra besar berbentuk kuda yang sedang berlari kencang, serta karakter mitologi dengan ukuran raksasa. Tak ketinggalan, berbagai landmark juga menarik pengunjung yang ingin berfoto hingga mempelajari kota ini.